Diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang dilatih oleh seorang pria bernama Pavel, di mana Pavel ini melatih anak laki-laki tersebut dengan sangat kejam agar tak memiliki perasaan terhadap apapun. Ternyata Pavel melakukan itu agar si anak laki-laki menjadi seperti dirinya yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Tetapi ketika Pavel menyuruh anak laki-laki itu untuk membunuh seekor anjing, dirinya malah tak bisa melakukan itu yang membuat sang anak laki-laki harus menerima hukumannya. Tetapi anjing yang tadi tanpa diduga menyelamatkan si bocah laki-laki yang membuatnya bisa bertahan dari hukuman berat yang ia terima. Singkat cerita, 16 tahun pun berlalu. Kini bocah tadi sudah dewasa dan tentu saja sudah menjadi seorang pembunuh bayaran profesional melebihi Pavel. Si anak laki-laki yang sudah tumbuh dewasa itu bernama Kim So Hyun. Sementara itu, Pavel yang dulu sangat cekatan, di usia tuanya dirinya malah mengidap satu penyakit yang menurunkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Di mana karena hal itu, Pavel kemudian memberikan sebuah foto kepada So Hyun tentang masa lalu So Hyun yang tidak ia ingat sama sekali. Tapi, So Hyun tak peduli dengan hal itu karena ia sudah menganggap jika Pavel adalah satu-satunya keluarga baginya. Mendengar hal itu, Pavel kemudian menceritakan sedikit masa lalu So Hyun yang ia tahu jika dirinya dulu ditugaskan oleh ayah So Hyun untuk membunuh So Hyun. Entah apa motif dari hal itu semua hingga pada akhirnya Pavel saat itu malah mengabaikan tugasnya dan lebih memilih untuk mengurus So Hyun sampai sekarang. Kemudian So Hyun memberikan beberapa foto kepada Pavel tentang sebuah pulau yang ingin ia kunjungi bersama Pavel untuk liburan karena merasa jika masa lalunya tak penting baginya. Pavel yang mendengar itu semua hanya bisa terdiam seolah merasa bersalah telah memperlakukan So Hyun dengan sangat dingin selama ini. Ketika tidur, So Hyun sedikit teringat dengan masa lalunya yang membuatnya terbangun dan segera menuju ke kamar Pavel. Tapi di kamarnya So Hyun tak melihat Pavel sama sekali. Lalu ia pun menyadari jika Pavel kemungkinan pergi ke markas mafia untuk melakukan pekerjaan terakhir yaitu membunuh pemimpin kelompok mafia itu. Menyadari kondisi Pavel sekarang yang tidak mungkin bisa melakukannya, So Hyun pun bergegas untuk menyusulnya. Di mana benar saja Pavel dengan senjata miliknya sedang mengintai si ketua kelompok mafia incarannya. Tetapi karena penyakitnya kambuh, Pavel pun tak bisa menembak sang ketua mafia dari jarak jauh. Namun karena ia ingin segera menyelesaikan tugas terakhirnya, Pavel pun tanpa ragu pergi ke markas kelompok mafia itu untuk menghabisi ketua mafia secara langsung. Tapi naasnya, anak dari si ketua mafia yang bernama Karimov langsung menyadari kehadiran Pavel dan seketika itu Pavel yang sudah tua pun bisa dikalahkan. Karimov langsung menyiksa Pavel agar membuat Pavel mau buka mulut mengenai siapa orang yang telah menyuruhnya. Pavel yang sangat profesional dalam bidang pembunuhan bayaran tentu saja tak mau mengatakan klien atau orang yang telah menyuruhnya, walaupun mendapatkan siksaan yang begitu berat. Namun tanpa diduga, So Hyun datang ke sana dan langsung berhadapan dengan si ketua mafia, di mana dengan sangat mudah So Hyun berhasil mengalahkan si ketua mafia dan menyuruhnya untuk mengumpulkan semua bawahannya ke sana. Hal itu dilakukan So Hyun agar dirinya bisa membebaskan Pavel tanpa ada hambatan, karena pada kenyataannya ketika para bawahan ketua mafia datang ke tempat yang disuruh, ternyata si ketua mafia tadi sudah tewas dibunuh oleh So Hyun. Bahkan tak lama, ledakan besar pun terjadi di rumah tersebut. Di ledakan itu, tak diduga Karimov sang anak dari si ketua mafia ternyata selamat dan terlihat sangat menyimpan dendam kepada So Hyun. Sementara So Hyun setelah berhasil membawa Pavel ke tempat persembunyian mereka, dirinya kemudian berusaha mengobati luka-luka Pavel. Tetapi karena luka itu sangat parah, Pavel pun menyuruh So Hyun untuk tak melakukannya. Pavel juga mengatakan jika dirinya meminta maaf karena selama ini telah mendidik So Hyun menjadi seorang pembunuh yang tak memiliki hati. Dan sebelum kematiannya, Pavel pun meminta kepada So Hyun agar bisa hidup seperti manusia normal untuk bahagia, lalu tak lama Pavel pun meninggal dunia. Sementara di tempat berbeda, terlihat seorang pria bernama Philips yang adalah rekan atau perantara dari So Hyun dalam urusan pekerjaan di pembunuhan bayaran. Ia didatangi oleh seorang perempuan yang memintanya agar menyuruh So Hyun melakukan pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar. Philip yang mengetahui So Hyun sedang berduka karena kehilangan Pavel kemudian mengatakan kepada si wanita itu jika So Hyun tak akan mau menerima pekerjaan itu. Tetapi si wanita itu pun mengatakan jika So Hyun akan mau menerima pekerjaan yang ia suruh ketika melihat foto yang ia siapkan. Philip yang tak mengerti kemudian memberikan foto itu kepada So Hyun yang diberikan wanita tadi, membuat So Hyun terkejut karena foto yang diberikan Philip mirip sekali dengan foto yang diberikan Pavel sebelumnya. Tetapi sebelum itu, Philip menyuruh So Hyun untuk segera pergi terlebih dahulu dari tempatnya karena kelompok mafia yang dipimpin oleh Karimov sedang mencari-cari dirinya. Untuk itu, So Hyun pun terlebih dahulu pergi untuk menghindari kejaran si Karimov. Di mana setelah itu, So Hyun kembali bertanya misi apakah yang diminta wanita yang memberikan foto tadi. Philip pun lalu menerangkan jika So Hyun harus membunuh 6 target dan jika berhasil mengeksekusi setiap satu target, maka wanita tadi akan mengirimkan foto lain yang berhubungan dengan masa lalu So Hyun. Mendengar itu, So Hyun yang kini ingin mengetahui tentang masa lalunya kemudian menyanggupi permintaan itu.
Singkat cerita, terlihat seorang pria sedang berburu di atas tebing hutan, hingga ketika pria itu akan menembak seekor rusa, tiba-tiba dirinya diserang oleh seseorang yang tak lain adalah So-hyun. Hingga karena itu, si pria tadi pun seketika tewas. Scene kemudian berpindah kepada seorang detektif polisi wanita bernama Yujin yang sedang menyelidiki kasus tewasnya si pria tadi. Dengan prediksi yang dimilikinya, Yujin dapat mengetahui jika tewasnya si pria tadi adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang profesional. Hingga ketika pulang saat di tengah perjalanan, pertemuan tak terduga pun terjadi ketika Yujin bertemu dengan So-hyun yang saat itu sedang mencoba mengobati seekor rusa. Yujin yang melihat So-hyun kesusahan menangkap rusa itu dengan kemampuannya kemudian membantu So-hyun untuk membius rusa tersebut. Bahkan, ia menggunakan syal miliknya untuk memukus luka dari rusa itu. Tapi, tindakan baik yang dilakukan oleh Yujin tak sedikit pun dihargai oleh So-hyun karena So-hyun memiliki kepribadian yang dingin. Yujin yang tidak mengetahui itu tentu saja sangat geram dengan sikap So-hyun kepadanya dan berkata seharusnya So-hyun berterima kasih kepadanya. Tetapi So-hyun seolah tak peduli dan malah memberikan sebuah kartu nama jika Yujin ingin mengambil syal miliknya. So-hyun sendiri kini membuka klinik pengobatan hewan dan tinggal di sebuah bangunan yang ia sewa dari seorang gadis bernama Seol-gi. Nah, Seol-gi ini adalah seorang anak yatim piatu, namun ia memiliki warisan yang sangat banyak, termasuk bangunan bertingkat yang disewa oleh So-hyun. Semua itu ia dapatkan dari mendiang kakeknya yang meninggal akibat dibunuh. Walaupun So-hyun selalu cuek dan seolah tak peduli kepada Seol-gi, tapi Seol-gi selalu berusaha agar bisa dekat dengan So-hyun. Sementara Yujin terus menyelidiki kasus kematian pria tadi karena merasa jika hal itu berkaitan dengan para korban pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh yang sama. Karena ia pernah melihat sebuah buku catatan yang ditulis salah satu korban. Tetapi apa yang dikatakan Yujin tentu saja membuat semua petugas polisi tak ada yang percaya kepadanya. Salah satu polisi menjawab, semua korban yang disebutkan Yujin semuanya memiliki tersangka yang berbeda, serta para korban tak ada satupun ikatan yang bisa membuktikan teori Yujin itu benar. Terlebih lagi, kini para polisi sudah menemukan tersangka yang diduga membunuh si pria tadi. Tetapi walaupun begitu, Yujin tetap percaya dengan apa yang telah ia selidiki selama ini. Hingga tak lama, polisi pun menangkap pria yang diduga sebagai pembunuh si pria tadi, yang mana pria ini adalah pecandu narkoba yang mempunyai rumah makan. Dan rumah makan tersebut ternyata selalu didatangi oleh So-hyun, seolah-olah semuanya sudah direncanakan matang oleh So-hyun. Setelah tugas pembunuhan itu selesai, So-hyun pun kemudian mendapatkan sebuah foto tentang masa lalunya. Dengan penuh penasaran, So-hyun pun mencoba mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di sana, So-hyun tak mengingat apapun mengenai rumah itu. Bahkan di sana, nyawa So-hyun hampir saja terancam ketika tiba-tiba sebuah bom meledak. Untung saja dengan pengalamannya, So-hyun berhasil selamat hingga So-hyun pun menyadari jika orang yang telah menyuruhnya adalah orang yang sangat berbahaya. Tak lama, So-hyun kembali mendapatkan target selanjutnya untuk ia habisi. So-hyun pun menyadari jika target selanjutnya adalah wanita yang ia temui saat mencoba menyelamatkan rusa, yaitu Yujin. Dan ketika ia akan bersiap melakukan tugasnya, tiba-tiba Yujin malah datang ke tempat So-hyun membawa seekor kucing yang terluka karena tak sengaja ia tabrak. So-hyun yang melihat itu malah mengabaikan tugasnya dan segera mengobati kucing yang Yujin bawa itu. Dan dari sinilah awal kedekatan mereka terjadi karena terlihat Yujin memiliki sedikit ketertarikan dengan kepribadian So-hyun yang sangat dingin. Walaupun sebenarnya So-hyun adalah pribadi yang sangat menyeramkan. Keesokan harinya, Yujin terlihat mendatangi gedung milik Seol-gi dengan tujuan untuk mencari tempat tinggal baru. Seol-gi yang melihat jika Yujin memiliki ketertarikan kepada So-hyun terlihat bersikap judes kepada Yujin agar Yujin tak jadi menyewa gedung miliknya. Tetapi Yujin malah semakin ingin tinggal di sana karena merasa jika tempat yang dimiliki Seol-gi sangat strategis bagi dirinya. Keesokan harinya, ternyata Seol-gi yang masih muda memiliki masalah sendiri di mana para paman-pamannya ternyata mengincar Seol-gi karena harta warisan yang dimilikinya. Saat Seol-gi akan diculik oleh salah satu pamannya, untung saja di sana So-hyun melihat itu dan ketika So-hyun akan bertindak, tiba-tiba dirinya dihentikan oleh Yujin yang meminta So-hyun untuk diam karena dirinya yang akan mengajar paman Seol-gi bersama bawahannya. Dengan bangganya, Yujin merasa bisa mengalahkan semuanya seorang diri, padahal tanpa ia tahu, So-hyun membantunya secara diam-diam. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria yang terlihat memiliki kekuasaan bernama Jae-hwan, di mana Jae-hwan ini adalah ayah tiri dari Yujin yang terlihat memiliki ketertarikan dengan para korban pembunuhan yang dilakukan oleh So-hyun. Kembali kepada Yujin yang kembali bertemu dengan So-hyun, di mana walaupun Yujin selalu berusaha bersikap ramah pada So-hyun, tetap So-hyun selalu mengabaikan hal itu, bahkan malah terlihat sangat cuek. Tetapi sikap dingin So-hyun malah membuat Yujin semakin penasaran, yang membuat Yujin mencoba mendekati So-hyun walaupun tak pernah dianggap. Untung saja Yujin memiliki kucing yang masih dirawat di tempat So-hyun, dan hal itu membuatnya memiliki alasan untuk datang menemui So-hyun setiap hari.
Di sana, Sohyun yang masih tak mengerti kenapa tadi Yujin menolong Seulgi kemudian menanyakan hal itu karena menurutnya orang asing seperti Yujin kenapa mau repot-repot menolong Seulgi yang baru ia kenal. Yujin yang mendengar pertanyaan itu berusaha menjawab dengan mengatakan jika itu semua merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi. Dan kali ini, Yujin yang balik bertanya mengenai hubungan Sohyun bersama Seulgi. Karena setelah kejadian tadi, Yujin mengetahui jika Seulgi merupakan seorang anak yatim piatu yang memiliki harta warisan yang sangat banyak, serta para kerabatnya mencoba merebut harta warisan itu. Tetapi sebelum Sohyun menjawab, ternyata Seulgi dari tadi mendengarkan percakapan mereka. Di sini, Seulgi langsung marah kepada Yujin karena merasa ikut campur dalam urusannya. Yujin yang tak mau ada kesalahpahaman kemudian mencoba mengejar Seulgi untuk menjelaskan semuanya. Tapi Seulgi yang sudah emosi malah berkata kasar kepada Yujin. Setelah itu, Sohyun kemudian datang dan mengatakan kepada Yujin jika apa yang dilakukan Yujin mengenai Seulgi adalah kesalahan. Karena semua orang memiliki rahasia yang tak ingin diketahui atau dicampuri oleh orang lain, membuat Yujin merasa terpojokkan oleh Sohyun. Padahal niatnya adalah baik, yaitu membantu Seulgi. Keesokan harinya, ternyata Seulgi merasa bersalah telah berkata kasar kepada Yujin yang memiliki tujuan baik ingin membantunya. Untuk itu, Sohyun menyarankan Seulgi agar meminta maaf kepada Yujin. Sementara Yujin sendiri kini sedang menangani sebuah kasus yang melibatkan sebuah geng jalanan dan mafia Rusia yang diduga telah melakukan perdagangan manusia. Ia harus secepatnya mencari bukti agar pihak kepolisian bisa bertindak untuk menangkap mereka. Hingga Yujin mendapatkan panggilan yang ternyata itu dari ibu angkatnya, yang terlihat Yujin sangat ketakutan karena ibu angkatnya sangat overprotektif kepadanya. Di mana si ibu angkat ini sebenarnya ingin sekali Yujin menjadi seorang penari balet seperti dirinya. Tetapi Yujin tiba-tiba malah masuk ke akademi polisian karena suatu alasan yang belum terungkap. Walaupun Yujin diadopsi oleh orang kaya, tetapi hidupnya seolah tak bahagia karena selalu mendapatkan tekanan untuk menjadi apa yang orang tuanya minta. Dan hal itu menjadi trauma tersendiri bagi Yujin. Setelah menemui ibunya, Yujin kemudian kembali datang ke klinik Sohyun untuk melihat kucing yang berada di sana. Nah, karena merasa harinya sedang kacau setelah menemui ibunya, Yujin kemudian meminta kepada Sohyun untuk menemaninya latihan menembak. Dan hal itu diiyakan oleh Sohyun sebagai rasa permintaan maaf karena sudah menyudutkan Yujin tempo hari. Tentu saja, pada saat latihan menembak, Sohyun berpura-pura tak bisa melakukannya agar Yujin tidak curiga. Setelah itu, Yujin pun berterima kasih kepada Sohyun yang mau menemaninya hari ini. Namun Sohyun hanya diam saja seolah tak mengerti harus berkata apa. Setelah itu, Sohyun yang kembali ke kliniknya mendapatkan pesan dari Philip yang tentu saja itu sangat aneh karena mereka tak pernah melakukannya. Hingga ketika Sohyun menanyakan langsung kepada Philip, Philip pun menjawab jika kemungkinan hal itu dilakukan oleh Karimov yang membajak ponselnya untuk mencari keberadaan Sohyun. Hal itu membuat Sohyun pun geram dan langsung meminta Philip memberikan lokasi Karimov sekarang. Ternyata saat ini Karimov sedang berada di markas geng jalanan yang kebetulan sedang dimata-matai oleh Yujin karena menduga ada kejahatan perdagangan manusia di sana. Tetapi penyamaran Yujin saat itu terbongkar sehingga para gangster langsung menangkap Yujin. Untung saja Sohyun diam-diam membantu Yujin dan membuatnya bisa bebas. Yujin lalu mengejar Karimov dan berhasil mengejarnya, di mana Yujin langsung menodongkan senjata kepadanya. Tapi ternyata Karimov memiliki skill menembak yang jauh lebih cepat. Beruntungnya Sohyun kembali datang dan langsung menyelamatkan Yujin. Nah, Yujin yang tak mengetahui jika itu adalah Sohyun kemudian malah menodongkan senjata kepadanya, membuat Karimov akhirnya bisa kabur. Tetapi ketika Yujin lengah, Sohyun pun langsung pergi untuk mengejar Karimov. Saat Karimov akan kabur menggunakan mobil, Sohyun dengan sigap langsung masuk dan terjadilah perkelahian hingga Karimov memanfaatkan mobil itu dengan mencoba menabrakkannya kepada anak kecil, membuat Sohyun membanting setir untuk menghindari anak-anak tersebut. Karena hal itu, Karimov pun kembali bisa kabur dari kejaran Sohyun. Setelah itu, Yujin meminta rekannya untuk mengecek CCTV mengenai orang yang tadi melindunginya. Dan ia pun menemukan fakta jika orang tersebut seolah bertindak sendiri yang membuat Yujin penasaran siapakah orang tersebut. Singkatnya, tanpa diduga, markas Philip diketahui oleh bawahan Karimov dan langsung membawa Philip untuk mendapatkan lokasi dari Sohyun. Hingga ketika malam, Yujin kembali datang ke tempat Sohyun, di mana kali ini Yujin membawa kue ulang tahun karena sekarang merupakan hari ulang tahun teman masa kecilnya dulu. Sohyun yang sekarang memiliki kedekatan dengan Yujin terlihat membiarkan Yujin melakukan keinginannya itu. Bahkan Sohyun mau memakan kue itu berdua. Di momen itu, Yujin menanyakan apakah Sohyun mempunyai teman masa kecil seperti dirinya. Sohyun yang sedikit mengingat kemudian mengatakan jika dirinya pun mempunyai teman masa kecil seperti Yujin. Tetapi yang ia ingat, temannya selalu memberikannya sebuah kertas berbentuk kapal. Setelah itu, Sohyun seolah melupakan tugasnya untuk membunuh Yujin karena merasa Yujin adalah orang yang baik. Kedekatan Sohyun dan juga Yujin kembali terjadi ketika mereka sama-sama menjenguk anak dari si ibu pemilik warung makanan langganan mereka yang hampir menjadi korban perdagangan manusia gangster jalanan.
Setelah itu, Sohyun yang melihat luka di wajah Hyujin menyarankan Hyujin untuk mengobati luka itu karena akan berbekas. Tentu saja Hyujin yang mendengarnya hanya tersenyum karena ia tak menyangka jika orang dingin seperti Sohyun masih memperhatikan hal seperti itu. Scene kemudian berpindah kepada Jae-hwan yang bersama rekannya, di mana ternyata semua pembunuhan yang terjadi berkaitan satu sama lain. Hal itu berhubungan dengan masa lalunya dengan seorang pria bernama Hyunwoo, temannya sendiri, di mana di masa lalu Hyunwoo yang menyadari jika perusahaan yang dikembangkan sangatlah mengancam kehidupan anak-anaknya. Kemudian karena hal itu ia pun memutuskan untuk keluar. Namun karena keserakahannya dan tak mau diketahui oleh orang lain mengenai bisnis ilegal perusahaannya, Jae-hwan langsung menghabisi keluarga Hyunwoo dan juga Hyunwoo sendiri. Tetapi ternyata Hyunwoo berhasil selamat hingga sampai sekarang. Dan Jae-hwan menganggap jika semua pembunuh berantai yang terjadi merupakan ulah Hyunwoo yang ingin balas dendam kepadanya, karena semua korbannya adalah saksi yang mengetahui kejadian pembunuhan keluarganya. Dan jika itu memang benar, maka Jae-hwan takut target selanjutnya adalah dirinya. Untuk itu, dirinya menyuruh rekannya untuk segera menemukan Hyunwoo. Sementara di klinik milik Sohyun terlihat didatangi oleh ibu Hyujin, yang mana kedatangannya tentu saja untuk meminta kepada Sohyun agar tak lagi dekat dengan Hyujin. Ia berjanji akan memberikan uang berapapun yang Sohyun minta. Sohyun yang tak mau berurusan dengan ibu Hyujin kemudian berjanji akan menuruti keinginannya, namun dirinya tak mau menerima uang yang diberikan oleh ibu Hyujin itu. Sementara itu, Karimov telah berhasil mendapatkan lokasi Sohyun setelah menyiksa Philip. Di sisi lain, Hyujin yang baru pulang ke tempat tinggalnya dibuat terkejut karena semua dekorasi rumahnya sudah berbeda, dan ia pun menyadari jika ibunya lah yang telah melakukan semua itu. Hingga ketika Hyujin ingin menanyakan maksud ibunya melakukan itu, ibunya malah membicarakan tentang Sohyun yang telah ia datangi. Hyujin yang mengenal sifat ibunya kemudian langsung bergegas menemui Sohyun karena merasa jika ibunya pasti melakukan sesuatu. Tetapi Sohyun tak mau berbicara apapun dan hanya menyuruh Hyujin untuk duduk, di mana Sohyun kemudian langsung mengobati luka di muka Hyujin. Akan tetapi tanpa diduga saat Sohyun melihat ke arah luar, dirinya dikejutkan ketika melihat Karimov yang berada di sana. Keesokan harinya, kedekatan pun kini terjalin antara Hyujin dan Seulgi, yang tampak kini keduanya bisa saling akrab ketika mencoba permainan. Hingga Hyujin melihat sebuah bekas luka di dahi Seulgi, yang mana hal itu mengingatkannya dengan seorang anak yang adalah satu-satunya saksi kunci mengenai kematian seniornya. Tetapi Seulgi yang seolah tak mau orang lain tahu dengan bekas lukanya kemudian langsung pergi meninggalkan Hyujin. Sementara Sohyun sendiri setelah semalam didatangi oleh Karimov, kemudian ia meyakini jika incaran Karimov kali ini adalah Hyujin. Untuk itu, Sohyun pun diam-diam mengikuti Hyujin untuk memastikan keamanannya. Tetapi ternyata prediksi Sohyun salah, karena yang diincar Karimov tak lain adalah Seulgi. Hal itu membuat Sohyun pun langsung pergi ke sekolah Seulgi untuk memastikan keselamatan Seulgi. Tetapi ternyata Karimov tak ada di sana. Untuk itu, Sohyun pun memberikan sebuah peluit kepada Seulgi, dan jika sesuatu yang buruk terjadi, maka Seulgi harus segera meniupnya. Seulgi yang tak mengerti dengan semua itu malah menjadikan peluit itu sebagai mainan yang membuat Sohyun terus datang walaupun tak ada masalah apapun. Hingga tanpa diduga, datanglah Karimov ke rumah Seulgi dan langsung menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Seulgi pun berusaha meniup peluit yang diberikan oleh Sohyun, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena Karimov menahannya. Namun tiba-tiba, Sohyun pun datang dan langsung melindungi Seulgi. Melihat luka yang diterima oleh Seulgi, Sohyun pun sangat marah dan berniat membunuh Karimov. Namun melihat Seulgi yang kembali merasakan traumanya, Sohyun pun tak jadi melakukannya, yang membuat Karimov pun kabur. Tapi ternyata tanpa Karimov duga, Sohyun telah menaruh alat pelacak di pakaiannya, membuat Sohyun mengetahui lokasi Karimov saat ini. Setelah memastikan jika Seulgi baik-baik saja, Sohyun pun langsung bergegas untuk memburu Karimov, di mana dengan sangat terampil, Sohyun sudah berada di markas Karimov, bahkan langsung menodongkan senjata ke arah Karimov. Karimov yang mengetahui kemampuan Sohyun pun memohon kepada Sohyun untuk tak menghabisinya. Tetapi karena Karimov telah berani mengusik orang terdekatnya, tanpa ampun Sohyun pun langsung menembak kakinya dan akan segera mengeksekusinya. Namun Karimov mengatakan jika dirinya mengetahui masa lalu dari Sohyun, dan jika Sohyun tak membunuhnya maka Karimov akan memberitahukan semuanya. Hingga tak lama datanglah bawahan Karimov yang mencoba menyerang Sohyun. Akan tetapi hal itu bukanlah masalah bagi Sohyun yang sudah sangat marah. Dan setelah menghabisi bawahan Karimov, Sohyun kembali menodongkan pistol kepada Karimov, hingga ketika Karimov akan berkata, Sohyun pun langsung menembak kepalanya. Sementara itu ternyata Seulgi mengingat tentang masa lalu kelam yang selalu membuatnya tersiksa, yaitu kematian kakeknya di hadapannya sendiri. Dan saat itu orang yang membunuh kakeknya tak lain adalah Pavel, dan entah siapakah orang yang menyuruh Pavel. Namun yang jelas saat itu Pavel merasa tak tenang setelah mengeksekusi kakek Seulgi, karena merasa jika ada seorang saksi yang bisa mengetahui identitasnya. Oleh karena itu, Pavel pun kemudian kembali untuk membunuh saksi tersebut, yang ternyata adalah seorang pria yang bekerja sebagai wartawan, yang saat itu dirinya sedang menyelidiki kasus hilangnya Hyunwoo. Si pria wartawan ternyata juga memiliki ketertarikan dengan Hyujin.
Saat itu, Pavel sebenarnya juga berniat membunuh Selgi kecil yang kebetulan berada di sana. Tapi, Pavel dicegah oleh So-hyun karena So-hyun menganggap jika Selgi masih kecil dan tak mungkin dapat memberitahukan identitas Pavel. Selgi kecil ternyata melihat jika pria yang menolongnya itu adalah So-hyun yang datang kembali setelah 9 tahun berlalu. Tetapi, Selgi tetap merahasiakan semua itu bahkan sampai sekarang, malah menganggap jika So-hyun sebagai kakaknya. Keesokan harinya, saat Hyujin bersama So-hyun, Hyujin mendapatkan panggilan dari rekan polisinya jika Karimov, orang yang sedang mereka cari ditemukan telah meninggal di dermaga. Hyujin pun langsung bergegas ke TKP dan begitu terkejut ketika melihat kondisi jasad Karimov yang terbunuh dengan cara ditembak. Hal itu membuat Hyujin bertanya-tanya siapakah orang yang telah membunuh orang berbahaya seperti Karimov. Karena dari identifikasi di TKP, Karimov dibunuh oleh seorang yang sangat profesional. Setelah itu, Hyujin kemudian mencoba menghubungi Selgi yang tadi ia lihat sedang murung. Tetapi ketika Selgi mengangkat panggilan Hyunji, So-hyun datang menghampiri Selgi dan di sana mereka pun berbicara mengenai keinginan Selgi menghapus tanda luka di dahinya karena Selgi ingin sepenuhnya melupakan kenangan buruk dari tanda itu. Pembicaraan antara mereka ternyata didengar oleh Hyujin karena panggilan yang sebelumnya ia lakukan kepada Selgi belum dimatikan, membuat Hyujin penasaran dengan keinginan Selgi menyangkut tanda luka di dahinya itu. Untuk itu, Hyujin pun kemudian menghubungi informan kepolisian untuk mencari tahu silsilah semua keluarga dari Selgi. Karena kali ini, Hyujin merasa jika Selgi adalah anak kecil yang menjadi saksi satu-satunya kematian wartawan kenalannya. Sementara So-hyun di klinik miliknya, ia dikagetkan dengan kemunculan seorang yang ternyata itu adalah Philips. Setelah diculik dan disiksa bawahan Karimov, Philip pun kini meminta kepada So-hyun agar So-hyun mengizinkannya tinggal di tempatnya karena merasa nyawanya sekarang semakin terancam setelah Karimov mati. So-hyun yang tak punya pilihan lain pada akhirnya mengizinkan Philip tinggal di tempatnya serta mengenalkan Philip kepada Selgi. Shin lalu kemudian berpindah kepada Chae-hwan yang terlihat sedang menyiksa bawahannya karena ternyata Hyun-woo, pria yang ia coba lenyapkan di masa lalu, ternyata masih hidup. Bahkan Chae-hwan tak segan-segan mengancam bawahannya karena kerjaannya selama ini tidak becus. Untung saja asisten wanitanya menenangkan Chae-hwan agar menyerahkan urusan Hyun-woo kepadanya. Sementara di kantor polisi, Hyujin terus berusaha mencari petunjuk mengenai pria bermasker yang menolongnya. Kemudian, atasannya menyuruh Hyujin untuk bertemu dengan seorang jaksa terbaru yang bertugas di wilayah mereka. Hyujin yang merasa tak memiliki urusan dengan jaksa baru itu, awalnya menganggap jika hal itu tak perlu. Tapi, ketika atasannya memohon, Hyujin pun dengan terpaksa menuruti perintah itu. Dan ketika bertemu, ternyata jaksa baru itu sedikit berperilaku aneh karena malah asik bermain game, membuat Hyujin merasa kesal lalu kembali ke kantornya untuk kembali mencari petunjuk mengenai siapa pria bermasker. Keesokan harinya, seperti biasa, Hyujin kembali bertemu dengan So-hyun. Kali ini, So-hyun bisa melihat jika Hyujin adalah wanita yang tak hanya cantik, namun ia juga memiliki sifat baik karena dirinya membantu seorang ibu-ibu yang sedang berjualan sayur. Dan hal itu membuat So-hyun semakin penasaran dengan Hyujin. Kini, diam-diam, So-hyun selalu memperhatikan Hyujin yang selalu tersenyum seolah tak memiliki beban di hidupnya. Bahkan, So-hyun pun memberikan hadiah berupa mainan kucing karena mengetahui jika kucing yang Hyujin rawat selalu memecahkan piringnya. Malam harinya, So-hyun didatangi Philip yang memberikan sebuah foto mengenai target yang harus dieksekusi So-hyun selanjutnya. Target kali ini harus benar-benar So-hyun lenyapkan, dan orang tersebut adalah seorang politikus yang akan mencalonkan diri di pemilihan pemilu yang akan datang. So-hyun yang sekarang menyadari jika semua target yang diberikan selalu berkaitan dengan masa lalunya, kemudian mencoba mengenali informasi mengenai targetnya terlebih dahulu dengan menyamar. Di mana So-hyun kemudian mendapatkan informasi jika si politikus itu adalah kenalan dari Chae-hwan. Untuk itu, So-hyun memanfaatkan dirinya yang seorang dokter hewan. So-hyun pun memasuki rumah si politikus itu dan memanfaatkan anak wanitanya yang sedang mencari dokter hewan. Dengan kemampuan yang So-hyun miliki, dengan mudah So-hyun pun bisa masuk ke kamar politikus itu dan menaruh alat penyadap serta mengambil beberapa dokumen di brankas miliknya. Sementara di kantor polisi, Hyujin yang sangat ingin mengetahui siapakah orang yang telah membunuh Karimov, kemudian mendatangi dokter forensik yang memeriksa jasad Karimov, di mana di sana Hyujin menemukan sebuah fakta baru, ternyata luka-luka yang diterima Karimov serta tembakan yang membuatnya tewas sama persis dengan seorang korban kedua dari korban pembunuhan berantai yang diselidiki oleh Hyujin. Oleh karena itu, Hyujin pun menyimpulkan jika sang pembunuh berantai tak lain adalah pria bermasker yang telah menolongnya tempo hari. Tak berselang lama, Hyujin didatangi jaksa baru yang bernama Hyun Jae yang mengajak Hyujin untuk makan. Tentu saja ajakan makan itu langsung ditolak oleh Hyujin. Tetapi ketika si jaksa itu mengatakan jika dirinya mempunyai informasi yang diinginkan Hyujin mengenai apa yang ia cari, Hyujin pun dengan terpaksa mau menerima ajakan minumnya itu. Terlihat jika Hyun Jae ini memiliki ketertarikan kepada Hyujin, di mana ketika mereka bersalaman, hal itu dilihat oleh So-hyun, membuat So-hyun sedikit cemburu karena ia melihat ada laki-laki yang mendekati Hyujin.
Keesokan harinya, ternyata apa yang dikatakan Hyun Jae mengenai dirinya mempunyai informasi yang dicari Hyun adalah benar adanya. Sebab ketika Hyun baru sampai di kantornya, rekannya kemudian memberikan sebuah berkas dari Hyun Jae yang ketika Hyun membacanya, ternyata semua korban pembunuhan berantai berkaitan dengan saksi kebakaran yang terjadi kepada Hyun Woo di masa lalu. Dan semua itu juga berkaitan dengan sebuah panti asuhan tempat dulu Hyun tinggal. Di tempat berbeda, Sohyun yang terlihat masih galau dirinya pun kembali mendapatkan informasi dari Philip jika setelah Philip mencari informasi dari berkas yang Sohyun bawa dari politikus target mereka, dirinya menemukan fakta jika dahulu si politikus itu bekerja di sebuah panti asuhan. Dengan informasi itu, Sohyun pun kemudian bergegas ke panti asuhan itu untuk mencari tahu sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalunya. Tanpa Sohyun duga, ternyata Hyun pun datang ke panti asuhan itu, yang mana di sana Hyun mengingat semua kenangan buruk yang terjadi padanya ketika tinggal di panti asuhan itu. Sementara setelah masuk ke dalam panti asuhan, Sohyun kemudian sedikit demi sedikit mengingat masa lalunya yang ternyata dirinya dulu juga pernah tinggal di sana, di mana dirinya memiliki seorang teman wanita yang selalu membantunya dengan memberikan sebuah surat berupa pesawat kertas. Tetapi karena panti asuhan itu sudah lama ditinggalkan, Sohyun pun tak menemukan petunjuk apapun di sana. Di sana, Sohyun menyadari jika ada orang lain selain dirinya yang berada di panti asuhan. Dan ketika melihat, ternyata itu adalah Hyun yang terlihat menyimpan sesuatu di balik sebuah pata yang di sana dulu tempat Sohyun selalu mendapatkan surat dari teman masa kecilnya. Menyadari jika Hyun memiliki keterkaitan dengan masa lalunya, Sohyun pun mencoba mengikuti Hyun ketika Hyun pulang. Tetapi aksinya hampir ketahuan yang membuat Sohyun dengan terpaksa harus menjauhi Hyun. Hingga ketika Hyun sampai di tempatnya, ia tak sengaja melihat sepeda motor yang sama dengan yang ia lihat di dekat panti asuhan tadi. Untuk itu, Hyun kemudian menanyakan siapa pemilik sepeda motor itu kepada Seolgi. Dan Seolgi pun berkata jika motor itu milik Sohyun, membuat Hyun menyadari jika mungkin saja Sohyun juga adalah orang yang berasal dari panti asuhan seperti dirinya. Untuk memastikan itu, Hyun pun meminta bantuan Seolgi agar membujuk Sohyun mau datang ke tempatnya untuk makan bersama. Di mana kecurigaan Hyun mengenai Sohyun terjawab ketika Sohyun sangat tertarik dengan kertas pesawat yang ia buat dengan tulisan yang sama seperti dulu Sohyun menerimanya. Kini Sohyun menyadari jika Hyun adalah teman masa kecilnya dulu di panti asuhan. Tetapi hal itu malah membuat Philip menyarankan Sohyun untuk segera pergi karena ada kemungkinan jika Hyun sengaja melakukan itu untuk menjebak Sohyun agar mengetahui identitas Sohyun sebagai pembunuh bayaran. Tetapi Sohyun merasa jika sekarang dirinya akan menghadapi semuanya walaupun itu semua benar-benar sebuah jebakan baginya. Karena Sohyun sendiri ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang mencoba membunuhnya ketika dirinya masih kecil. Untuk itu, Sohyun harus bisa mencari informasi tambahan dari si politikus targetnya yang dulu bekerja di panti asuhan. Di mana setelah menyimpan alat penyadap, Sohyun kembali mendapatkan kenyataan kelam ketika si politikus yang menjadi targetnya berbicara dengan seseorang di ruangannya mengenai rahasia yang ia sembunyikan dari para anak-anak di panti asuhan dulu. Ternyata rahasia itu bisa membuat dirinya mendapatkan kesuksesan seperti sekarang. Hingga ketika si politikus itu melihat berangkasnya terbuka, dirinya langsung panik serta memarahi bawahannya karena dokumen yang berada di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Tapi ketika melihat jika dokumen itu masih ada, si politikus pun langsung kembali tenang dan berkata jika dokumen-dokumen itu adalah kunci bagi dirinya masih hidup sampai sekarang. Sohyun yang mendengarnya kemudian menyadari jika ada seseorang yang sangat ditakuti terkait rahasia besar mengenai panti asuhan tempatnya dulu. Dan orang itu tak lain adalah Jae-hwan, ayah angkat dari Hyun, di mana Jae-hwan ini ternyata membiarkan si politikus tadi masih hidup karena memiliki dokumen penting mengenai rahasianya. Walaupun sebenarnya dirinya bisa saja dengan mudah melenyapkan si politikus karena bawahan si politikus pun sebenarnya bekerja dengan dirinya. Jae-hwan lalu menyuruh bawahannya itu untuk melakukan sesuatu, yaitu melenyapkan seorang pengasuh panti asuhan yang dulu membawa seorang anak karena Jae-hwan baru menemukan lokasinya sekarang. Sementara di kliniknya, Sohyun didatangi oleh Hyun yang sudah menyadari jika Sohyun merupakan teman masa kecilnya. Namun ketika Hyun ingin berbicara mengenai hal itu, Sohyun harus pergi terlebih dahulu karena ada urusan yang harus ia selesaikan bersama Philip. Untuk itu, Hyun meminta jika dirinya akan menunggu Sohyun di sebuah restoran. Dan ternyata Sohyun akan menemui bawahan Jae-hwan tadi dengan tujuan untuk mencari informasi lebih dalam. Tapi ketika Sohyun berhadapan dengan orang itu, kenangan buruk malah kembali diingat Sohyun. Karena ternyata si bawahan Jae-hwan ini adalah salah satu petugas panti asuhan yang dulu selalu menyiksanya. Dan karena itulah terjadilah sedikit perkelahian. Tetapi Sohyun harus kabur terlebih dahulu karena tak lama rekan pria tadi datang ke sana. Setelah mengingat informasi tentang si pria tadi, Philip dengan kemampuannya berhasil menemukan seseorang yang mungkin bisa membantu Sohyun mengenai dirinya saat di panti asuhan dulu, yaitu seorang pengasuh yang kini tinggal seorang diri. Namun dari informasi yang didapat oleh Philip, pengasuh itu memiliki kekurangan yaitu tidak bisa berbicara. Sohyun sendiri harus mengabaikan Hyun yang menunggunya di restoran.
Namun kedatangan Sohyun ke rumah pengasuh itu malah membuat si pengasuh ketakutan walaupun Sohyun berkata jika dirinya adalah anak yang berhasil selamat. Namun tetap saja si ibu tak percaya, tetapi Sohyun berusaha meyakinkan si ibu itu dengan sedikit membetulkan rumahnya. Hingga setelah itu Sohyun kemudian menemui Hyujin yang ternyata masih menunggunya di restoran. Awalnya mereka yang selalu berbicara tanpa ada kendala kini malah terlihat canggung satu sama lain. Di momen itu Sohyun pun bertanya tentang hal yang Hyujin ingat saat tinggal di panti asuhan dulu, di mana Hyujin menceritakan jika saat itu adalah momen paling menakutkan bagi dirinya karena seperti berada di dalam neraka. Hingga seseorang pun datang dan merubah hal itu menjadi lebih baik, yaitu teman masa kecilnya yang selalu bertukar surat lewat kertas berbentuk pesawat. Setelah itu, Sohyun terus terpikirkan dengan perkataan Hyujin mengenai dirinya yang telah merubah hidup Hyujin. Tapi, Philip menyampaikan sesuatu jika klien mereka kembali menghubungi agar Sohyun menjalankan tugasnya mengeksekusi si politikus, membuat Sohyun menyadari jika hidupnya sudah tak bisa kembali menjalani hidup normal seperti keinginan hatinya. Sohyun pun kemudian mendapatkan panggilan dari si ibu pengasuh yang ia datangi tadi, tetapi karena si ibu tak bisa berbicara, Sohyun hanya bisa mendapatkan informasi lewat isyarat saja. Sebelum sampai ke tempat si ibu pengasuh, Sohyun berusaha bertanya mengenai dirinya yang dinamai dengan angka 88, di mana si ibu pengasuh ini ternyata mengetahui jika orang itu adalah Sohyun. Untuk itu, Sohyun pun berusaha secepatnya sampai ke tempat si ibu itu, namun tiba-tiba bawahan Jae-hwan datang yang tak lain untuk mengeksekusi ibu pengasuh. Di mana ketika Sohyun sampai ke sana, dirinya hanya menemukan ponsel si ibu yang terjatuh, membuat Sohyun kembali gagal mendapatkan informasi mengenai dirinya. Sementara Hyujin sendiri akhirnya mendapatkan informasi mengenai latar belakang Seulgi, dan apa yang diduga mengenai Seulgi adalah gadis saksi yang ia cari selama ini adalah benar. Untuk itu, Hyujin langsung mendatangi Seulgi untuk menanyakan semuanya. Tetapi, Seulgi malah ketakutan dan tak mau menceritakan tentang kejadian itu walaupun Hyujin terus memohon kepadanya. Tak lama, datanglah Sohyun yang meminta kepada Hyujin untuk tak menekan Seulgi tentang itu semua dan meminta Hyujin untuk memberikan Seulgi waktu. Tetapi Hyujin berkata jika dirinya sudah bersabar selama ini dan menunggu mengenai informasi itu selama 9 tahun untuk bisa mengungkap semuanya. Di mana setelah itu, Hyujin kemudian pergi ke makam si pria yang diceritakan tadi yang ternyata itu adalah kekasihnya. Sohyun yang diam-diam mengikuti Hyujin kemudian mendatangi makam pria itu setelah Hyujin pergi, dan ia pun menyadari jika pria itu adalah korban Pavel ketika melakukan tugas bersamanya. Di tempat berbeda, Philip kembali dihubungi oleh kliennya yang menanyakan kenapa Sohyun belum juga mengeksekusi si politikus, dan jika hal itu tak segera dilakukan, maka kliennya mengancam akan berbuat sesuatu kepada Sohyun dan juga Philip. Dan ternyata klien yang selalu menyuruh Sohyun mengeksekusi target-targetnya untuk mendapatkan foto masa lalunya tak lain adalah asisten Jae-hwan yang ternyata malah berpihak kepada Hyun-woo yang sekarang sedang menyamar menjadi tukang kebun dan berada dekat dengan tempat tinggal Sohyun. Keesokan harinya setelah merasa menekan Seulgi terlalu keras, Hyujin pun kemudian menghubungi Seulgi untuk mengajaknya jalan-jalan bersama anjing peliharaan milik Sohyun. Di mana karena itu hubungan mereka yang awalnya renggang pun kembali menjadi dekat. Di momen itu, Seulgi yang penasaran kenapa Hyujin begitu ingin mengetahui tentang kematian mantan kekasihnya dulu, sempat bertanya-tanya di mana Seulgi menyadari jika pria itu sangatlah berarti bagi Hyujin. Karena dulu, Hyujin selalu merasa ketakutan dan tertekan oleh ibu angkatnya. Tetapi karena kehadiran kekasihnya itu membuat Hyujin berani melangkah sendiri dan memutuskan pilihannya sendiri yaitu menjadi seorang polisi. Sementara Sohyun kini tengah bersiap untuk mengeksekusi si politikus, di mana dengan kemampuannya sebagai pembunuh bayaran, dengan mudah Sohyun pun sudah berada di ruangan si politikus untuk segera mengeksekusinya. Tetapi ketika akan membunuh si politikus, tiba-tiba seorang anak kecil datang yang membuat Sohyun tak jadi melakukan hal itu dan langsung pergi dari sana. Hingga akan hal itu, sang klien merasa marah dan menyuruh asistennya untuk memberikan pelajaran kepada Sohyun agar menuruti kesepakatan yang telah mereka buat. Sementara Sohyun sendiri terus dipaksa oleh Philip agar menyelesaikan tugasnya untuk mengeksekusi si politikus, karena jika itu tak dilakukan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada mereka. Tetapi Sohyun yang sudah tidak memiliki hasrat untuk membunuh meminta kepada Philip agar membatalkan semua yang telah mereka sepakati bersama kliennya. Di mana Philip yang takut dengan ancaman kliennya mengatakan untuk memberikan Sohyun waktu karena ia akan berusaha membujuk Sohyun untuk menjalankan tugasnya. Untuk itu, sang klien kemudian memberikan kembali sebuah foto kepada Philip untuk membujuk Sohyun dengan foto tersebut karena menurut kliennya foto itu adalah bagian penting dari masa lalu Sohyun. Namun setelah Philip memberikan foto itu, Sohyun yang kini sudah tak mau lagi disuruh malah meminta Philip untuk melacak tempat klien mereka. Sebab jika ancaman mereka benar dilakukan, maka Sohyun sendiri yang akan datang kepada kliennya untuk membuat perhitungan. Di mana setelah itu, Sohyun kemudian mendatangi lokasi dari foto yang diberikan kliennya tadi, yang mengantarkannya ke sebuah pemakaman. Ternyata, gadis yang berada di foto itu adalah Hyujin yang asli yang telah meninggal karena penyakitnya.
Sohyun pun kemudian mengingat kenangan saat dirinya bertemu untuk pertama kalinya bersama gadis itu. Dan dirinya lah anak yang memberinya nama Sohyun. Hingga di momen itu, karena permintaan si gadis tersebut, mereka pun melakukan foto bersama ibu gadis itu. Dan ternyata alasan Hyujin diadopsi karena dirinya memiliki kemiripan dengan gadis itu yang terlihat sangat disayangi oleh ibunya. Sohyun yang merasa kliennya sangat mengetahui tentang masa lalunya serta semua rahasia yang terjadi di panti asuhan menyuruh Philip untuk segera melacak dan menemukan siapa sebenarnya kliennya selama ini. Philip yang tak punya pilihan lain kemudian berusaha mencari identitas kliennya, sementara Hyujin sendiri kini dirinya bersama rekan polisinya ternyata diam-diam mengawasi si politikus karena merasa jika sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Hingga tak lama, Hyujin mendapatkan panggilan dari ahli sketsa polisi yang telah selesai menggambar sketsa mengenai ciri-ciri si pria bermasker. Awalnya, Hyujin sama sekali tak menemukan keanehan dalam sketsa yang diberikan kepadanya. Hingga ketika ia bertemu dengan Yoon Jae, Hyujin pun menyadari jika salah satu sketsa yang telah digambar adalah orang yang ia kenal, yang tak lain adalah Sohyun. Setelah mengingat kembali tentang Sohyun, Hyujin pun kemudian bergegas untuk pergi ke klinik milik Sohyun dan langsung mencari sesuatu di sana. Namun, apa yang dicari Hyujin tak bisa ia temukan karena Sohyun yang terlebih dahulu datang ke sana. Hyujin yang tak mau dicurigai kemudian berpura-pura jika dirinya sedang mencari obat untuk kucing miliknya. Dan ketika Sohyun akan pergi, Hyujin pun bertanya siapakah Sohyun sebenarnya, serta siapakah orang yang telah mengadopsi Sohyun dari panti asuhan. Pertanyaan itu hanya dijawab oleh Sohyun dengan berkata jika orang tua angkatnya keduanya sudah meninggal sangat lama. Hingga Sohyun pun kemudian pergi karena ia harus melakukan sesuatu. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Hyujin untuk masuk ke kamar Sohyun dan kembali mencari bukti mengenai Sohyun yang adalah si pria bermasker. Tetapi aksi Hyujin kembali gagal karena Sohyun yang datang kembali ke sana. Dan ternyata Sohyun sudah menyadari jika Hyujin sedang mencari sesuatu di tempatnya. Hyujin yang sudah merasa yakin jika Sohyun adalah si pria yang memakai masker kemudian menghubungi informan polisi untuk mencari semua informasi mengenai Sohyun. Sedangkan Sohyun sendiri yang sedang berjalan kemudian mendapatkan panggilan yang tak terduga dari klien yang selalu memerintahkannya, yaitu Hyunwoo. Di mana karena Sohyun tak mau lagi menuruti perintahnya, Hyunwoo pun mengancam Sohyun akan membunuh orang-orang terdekatnya. Sohyun yang mendengarnya awalnya sama sekali tak peduli karena merasa dirinya hidup hanya untuk mencari tahu mengenai masa lalunya dan semua orang yang ada di dekatnya sama sekali tak berharga. Akan tetapi ketika melihat jika yang menjadi incaran sekarang adalah Hyujin, Sohyun pun langsung berlari untuk menyelamatkan Hyujin yang akan segera ditabrak oleh bawahan Hyunwoo. Setelah berhasil menyelamatkan Hyujin, Sohyun yang tak ingin orang-orang terdekatnya dalam bahaya lalu menyusun rencana untuk segera mengeksekusi si politikus yang menjadi targetnya. Bahkan kini Sohyun yang sangat marah terlihat mengabaikan Philip temannya yang menyuruh Sohyun untuk tak mengeksekusi si politikus di tempat umum karena hal tersebut hanya akan membahayakan Sohyun sendiri. Tetapi Sohyun yang sudah muak dengan semuanya mengabaikan saran Philip di mana dirinya kemudian pergi untuk segera mengeksekusi si politikus yang ternyata sekarang dirinya sedang melakukan kampanye serta di sana pula ada Hyujin bersama rekan polisinya. Dengan pengalamannya, Sohyun pun terlihat sudah berada di sebuah atap gedung untuk memudahkannya mengeksekusi si politikus menggunakan sebuah senapan. Namun ketika Sohyun akan menembakkan senapannya, tiba-tiba perasaan ragu kembali Sohyun rasakan. Tetapi ketika mengingat orang-orang terdekatnya akan dalam bahaya jika ia tidak mengeksekusi si politikus, Sohyun pun langsung membulatkan tekadnya dan langsung menembak si politikus sampai ia tewas, membuat suasana di sana menjadi gaduh. Hyujin yang berada di sana kemudian berusaha melihat keadaan dan ketika memastikan jika si politikus tewas, Hyujin pun kemudian melihat sekitar karena meyakini jika orang yang telah membunuh si politikus masih berada di sana. Di mana Hyujin kemudian melihat pria bermasker yang langsung ia kejar hingga pada akhirnya Hyujin bisa mengejar Sohyun serta menodongkan senjata agar Sohyun menyerah secara baik-baik. Di momen itu, Hyujin yang sangat penasaran dengan identitas sang pembunuh berusaha membuka maskernya. Tetapi hal tersebut dimanfaatkan Sohyun untuk bisa lari dengan cara memborgol Hyujin ke sebuah pagar. Di sisi lain, Jae-hwan yang merasa pembunuh si politikus dilakukan oleh bawahannya terlihat sangat emosi karena melakukan hal tersebut di tengah keramaian. Hingga ketika ia mengetahui jika hal itu dilakukan oleh orang lain, Jae-hwan pun menyuruh bawahannya untuk segera menghilangkan bukti keterlibatannya. Sementara Hyujin di kantornya terlihat sangat frustasi karena gagal menangkap si pria bermasker. Hingga ia pun teringat dengan perkataan Sohyun sebelumnya yang berpamitan untuk pergi ke sebuah rumah sakit hewan. Hyujin yang merasa jika si pria bermasker tadi adalah Sohyun, kemudian bergegas ke rumah sakit hewan untuk memastikan apakah Sohyun berada di sana atau tidak. Setibanya di sana, kecurigaan Hyujin pada Sohyun tak bisa ia buktikan karena ternyata Sohyun memang benar berada di sana. Bahkan manajer rumah sakit itu pun mengatakan jika Sohyun sudah berada di sana sekitar 2 jam yang lalu. Dengan semua alibi Sohyun yang sangat sempurna, Hyujin pun tak lagi mencurigai Sohyun yang pada kenyataannya Sohyun baru saja sampai ke rumah sakit hewan tadi dan manajer yang berbicara kepada Hyujin sebenarnya sudah disuruh oleh Sohyun.
Keesokan harinya, karena kasus pembunuhan si politikus tadi dilakukan di hadapan umum, pihak kejaksaan kemudian membentuk tim khusus gabungan antara polisi dan juga kejaksaan, di mana anggota tim gabungan itu diisi oleh Eugene dan juga Hugh Jae. Di mana Eugene dengan keyakinannya berkata jika kasus tewasnya si politikus tadi berkaitan dengan rentetan pembunuhan berantai yang selama ini ia tangani. Untuk itu, tugas mereka harus segera mencocokkan berbagai bukti agar tersangka utama bisa terungkap. Scene lalu kemudian berpindah kepada Jae-won yang sedang bersama manajer rumah sakit, di mana karena kejadian pembunuhan tadi membuat si manajer ketakutan karena yang tersisa tinggal mereka berdua. Untuk itu, si manajer meminta kepada Jae-won agar segera bertindak sebelum mereka menjadi korban selanjutnya. Tak lama, Jae-won didatangi oleh bawahannya yang sempat ia siksa dan ia usir karena tak becus mengurus Yun-woo. Ternyata, kedatangan bawahannya itu untuk memberikan sebuah informasi penting mengenai asisten wanitanya yang bernama Yoon-ji. Setelah ia mencari tahu, ternyata Yoon-ji adalah orang yang kemungkinan bersekongkol dengan Hyun-woo. Tetapi, Jae-won tak langsung percaya dan meminta bawahannya untuk memberikan bukti kuat mengenai informasi itu, karena Yoon-ji sudah menjadi asistennya selama 19 tahun lebih. Yoon-ji sendiri terlihat sedang menunggu Philip untuk mendiskusikan sesuatu. Tetapi hal itu tak jadi karena Philip malah dibawa oleh para rentenir yang ternyata si Philip ini memiliki masalah karena selalu meminjam uang kepada para rentenir untuk berjudi. Untung saja, So-hyun melihat itu dan langsung membantu Philip yang sedang dihajar. Setelah itu, So-hyun yang merasa Philip menyembunyikan sesuatu di belakangnya kemudian memerintahkan Philip untuk melacak klien yang selalu menyuruhnya melakukan pembunuhan. Hingga dengan terpaksa, Philip pun menuruti perintah So-hyun. Tetapi saat Philip melakukan itu, tiba-tiba klien mereka malah memberikan foto Eugene, membuat So-hyun panik karena seolah kliennya sudah mengetahui hal apapun yang akan dilakukannya. Sementara Eugene sendiri sedang berada di ruangan otopsi bersama Yoon Jae, di mana di sana Eugene kali ini mendapatkan informasi dari dokter forensik yang menangani jasad si politikus. Sang dokter mengatakan jika penembakan tadi tak terjadi, si politikus tetap akan meninggal karena seseorang diam-diam memasukkan racun ke obat tetes mata milik politikus, yang membuat Eugene dan juga Yoon Jae merasa jika kasus pembunuhan yang menimpa si politikus tak hanya pembunuh berantai biasa, melainkan ada sebuah konspirasi di dalamnya. Lalu ketika Eugene sedang melihat para saksi yang dimintai keterangan mengenai tewasnya si politikus, dirinya tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang adalah orang kepercayaan Jae-won. Dan Eugene sendiri mengingat jika pria itu adalah seseorang yang dulu selalu menyiksa para anak-anak di panti asuhan. Membuat trauma Eugene pun kembali karena pria itu merupakan orang yang selalu menyiksanya. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba ibu angkat Eugene menelepon yang menyuruhnya untuk segera keluar. Eugene yang ketakutan karena berada di dekat pria tadi langsung pergi untuk menemui ibu angkatnya, di mana di sana ibu angkat Eugene yang memiliki obsesi berlebihan kepada Eugene menyuruh Eugene untuk mengikuti sarannya, yaitu keluar dari kepolisian yang tak pernah ia restui. Karena ibunya telah menyiapkan posisi yang tinggi di perusahaannya, yang tentu saja hal itu kembali ditentang oleh Eugene karena menjadi polisi adalah keinginannya. Ternyata percakapan mereka itu dilihat oleh So-hyun secara diam-diam. Dan ketika si ibu pergi, So-hyun langsung mengikuti ibu Eugene itu yang merupakan bagian dari ingatan masa lalunya. Setibanya di rumah ibu Eugene, So-hyun menggunakan maskernya kemudian masuk secara diam-diam, di mana ketika di dalam rumah, sedikit demi sedikit ingatan masa lalunya kembali ia ingat. Di dalam, akhirnya So-hyun melihat jika Jae-hwan sedang melihat video ketika seorang anak sedang dioperasi. Hingga ketika So-hyun sedang merekam untuk membuktikan Jae-hwan, dirinya hampir ketahuan ketika Jae-hwan tiba-tiba kembali masuk ke ruangan kerjanya. So-hyun pun kemudian mendengarkan percakapan Jae-hwan yang sedang berbicara langsung dengan seseorang mengenai Jae-hwan yang menyembunyikan anak-anak seperti di panti asuhan dulu. Di momen itu, akhirnya So-hyun pun mengingat kejadian kelam ketika dulu dirinya masih berada di panti asuhan, yang memutuskan kabur ketika salah seorang anak memberitahukannya mengenai kekejaman yang telah dilakukan Jae-hwan bersama bawahannya. Tetapi saat itu, aksi kabur So-hyun diketahui dan dirinya pun diburu oleh Jae-hwan, hingga Jae-hwan dengan kejamnya menabrak So-hyun kecil sampai ia tak sadarkan diri. Setelah itu, Jae-hwan memasukkan So-hyun ke dalam tas dan menyuruh Pavel untuk membuangnya ke laut. Setelah mengetahui dan mengingat semua itu, So-hyun kemudian pergi dari sana. Dan ketika sampai ke kliniknya, So-hyun kemudian bertemu dengan Eugene yang baru pulang minum-minum. So-hyun kemudian bertanya kepada Eugene tentang masa lalu Eugene setelah diadopsi. Eugene menceritakan jika dirinya selalu berpura-pura bahagia di depan ayah serta ibu angkatnya, karena takut jika dirinya dikembalikan ke panti asuhan. Tetapi Eugene mengatakan jika dirinya selalu berusaha tegar karena meyakini jika teman masa kecilnya selalu menginginkan hidup bahagia. Di momen itu, Eugene kemudian berterus terang jika dirinya sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan So-hyun yang telah tumbuh dewasa dan menjalani hidup dengan layak. Mendengar itu, So-hyun merasa bersalah di dalam hatinya karena ia merasa berbohong kepada Eugene jika sebenarnya dirinya merupakan orang yang tak seperti Eugene bayangkan.
Keesokan harinya, Sohyun yang masih tak mengerti dengan situasi mengenai bukti yang ia lihat di kediaman Jae-hwan kemudian mengirimkan video itu kepada kliennya, di mana ketika video itu dikirimkan, kliennya yang adalah Hyojin langsung menghubungi Philip untuk menanyakan hal itu. Tetapi ternyata sekarang ponsel milik Philip sudah berada di tangan Sohyun, di mana dirinya langsung memperkenalkan diri sebagai orang yang disewa oleh Yoonji. Sohyun pun kemudian mengancam Yoonji untuk menceritakan semua yang Yoonji tahu mengenai video itu, karena jika tidak, kali ini Sohyun akan memburu Yoonji. Yoonji yang mendengar itu hanya bisa terdiam, lalu kemudian menemui Yunwo untuk menceritakan semua yang diketahui oleh Sohyun. Tetapi Yunwo mengatakan kepada Yoonji untuk tak terlalu khawatir karena hal itu hanyalah ancaman dari Sohyun, karena jika Sohyun serius, dirinya tak akan berkata seperti itu, melainkan akan langsung bertindak untuk memburu mereka. Terlebih lagi, menurut Yunwo, jika keberadaan Sohyun adalah satu-satunya kartu as mereka yang bisa menghancurkan Jae-hwan. Namun, Yunwo juga mengatakan kepada Yoonji jika mulai sekarang dirinya harus waspada karena kemungkinan buruk akan terjadi. Sementara di kliniknya, Sohyun terlihat didatangi oleh Seulgi yang ingin membicarakan sesuatu kepada Sohyun, di mana Seulgi ternyata sudah memutuskan untuk berbicara mengenai kejadian masa lalu yang ia tahu kepada Yoonjin. Ia juga meminta saran kepada Sohyun apakah tak masalah jika dirinya berterus terang kepada Yoonjin. Sohyun yang mendengarnya kemudian menyuruh Seulgi untuk mengikuti keinginannya walaupun hal itu nantinya akan berdampak pada seseorang. Mengerti dengan masuk Sohyun, Seulgi kemudian mendatangi Yoonjin yang mengajaknya untuk makan, di mana Seulgi berkata jika dirinya akan terus terang kepada Yoonjin, tetapi dirinya meminta waktu sampai ia siap berkata mengenai semuanya. Yoonjin yang mengerti dengan maksud Seulgi mengiyakan apapun yang Seulgi pilih, karena Yoonjin menyadari jika Seulgi melakukan itu memiliki alasan karena ingin melindungi seseorang yang tak lain adalah Sohyun. Setelah itu, Yoonjin bersama Yoonjae pergi ke rumah si politikus untuk mencari bukti, hingga di sana mereka mendapatkan sebuah petunjuk jika si politikus sangat ketakutan dan marah besar kepada Tae-suk, yaitu orang kepercayaan Jae-hwan, ketika seseorang pernah mencoba mencuri dokumen dari brankas-nya, di mana dokumen-dokumen itu berkaitan dengan anak-anak yang berada di panti asuhan. Oleh karena itu, Yoonjin bersama Yoonjae memiliki kesimpulan jika semua pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan panti asuhan. Hingga tak lama, Yoonjin mendapatkan panggilan dari rekannya jika saat pembunuhan si politikus terjadi, Tae-suk terlihat membuang sesuatu. Untuk itu, Yoonjin dan Yoonjae kemudian pergi ke tempat itu untuk mencari barang yang telah dibuang oleh Tae-suk. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan barang yang dibuang Tae-suk, dan setelah mengeceknya, benda itu sangat cocok dengan temuan racun di mata si politikus. Dengan semua itu, Yoonjin kemudian kembali memeriksa Tae-suk sebagai tersangka dugaan pembunuhan kepada si politikus. Namun saat diinterogasi, Tae-suk malah meminta kepada Yoonjin untuk memberikannya kesempatan berbicara dengan Jae-hwan, ayah angkat Yoonjin. Membuat Yoonjin menyadari jika semua kasus pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan ayah angkatnya. Walaupun tak memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan ayahnya, Yoonjin kemudian pergi menemui Jae-hwan ayahnya untuk bertanya secara langsung mengenai Yunwo yang dulu tiba-tiba menghilang. Tetapi tentu saja, Jae-hwan tak sedikit pun memberikan informasi kepada Yoonjin. Jae-hwan sendiri kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui si manajer, di mana tujuannya ingin memastikan mengenai Yoonji, asistennya yang setelah dicek rekam jejaknya, Jae-hwan menyadari jika Yoonji adalah kakak dari seorang bawahannya yang meninggal ketika dulu di panti asuhan. Namun ketika akan menyuruh Tae-suk membereskan Yoonji, tiba-tiba Jae-hwan dikejutkan ketika mendapatkan pesan video yang memperlihatkan bukti jika seorang anak sedang dioperasi oleh dokter suruhannya. Yang hal itu ternyata ulah dari Sohyun. Kembali kepada Yoonjin, di mana ternyata walaupun dirinya sudah menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan Tae-suk yang mencoba membunuh si politikus, hal itu nampaknya belum cukup untuk menahannya hingga ketika ia dan rekannya mencari bukti lain, Yoonjin mendapatkan paket berupa artikel masa lalu yang memberitakan penemuan mayat di sebuah gedung dekat panti asuhan. Tetapi anehnya, berita itu tak pernah viral, bahkan di internet pun berita mengenai hal itu tak ada. Untuk itu, Yoonjin kemudian berusaha menemui orang yang menuliskan berita itu, di mana wartawan yang menuliskan artikel itu mengatakan jika sesuatu yang berhubungan dengan panti asuhan itu seolah-olah ditutup-tutupi. Bahkan dirinya pun mengalami hal yang naas karena ketika menuliskan artikel-artikel itu, dirinya langsung dipecat dari pekerjaannya. Yoonjin yang baru mengetahui hal itu kemudian menanyakan lokasi penemuan mayat itu, di mana si wartawan mengatakan jika itu berada di puncak gunung yang ditandai dengan sebuah pita. Tetapi ketika Yoonjin meminta surat pencarian kembali mengenai penemuan jasad itu, pihak petinggi kepolisian dan kejaksaan langsung menolak memberikannya. Tetapi Yoonjin yang sudah penasaran menyuruh rekan-rekannya untuk melakukan penggalian kembali tanpa surat perintah. Nah, ketika Yoonjin dan rekannya melakukan penggalian, dirinya malah menemukan sesuatu, yaitu berupa jasad seorang wanita yang tak lain adalah si pengasuh yang dibunuh oleh Tae-suk dulu.
Sementara Sohyun sendiri kini terlihat menemui Yoonji secara langsung untuk menanyakan pertanyaan yang sebelumnya ia tanyakan. Tetapi karena Yoonji sudah melakukan janji dengan Chae-hwan di tempat itu, Yoonji pun meminta kepada Sohyun untuk pergi terlebih dahulu. Karena jika Sohyun terus berada di sana, maka identitasnya sebagai pembunuh bayaran yang ia sewa akan terungkap oleh Chae-hwan. Tetapi sebelum pergi, Yoonji memberikan sebuah informasi kepada Sohyun jika semua pertanyaan yang Sohyun cari berada di video itu sendiri. Dan jika Sohyun ingin lebih mengetahui mengenai semuanya, maka Sohyun harus mencari tahu lokasi dari video itu. Dan Yoonji kemudian memberikan sebuah foto kepada Sohyun yang harus Sohyun eksekusi sebagai target selanjutnya, di mana itu adalah si manajer rumah sakit bawahan dari Chae-hwan. Setelah itu, Sohyun pun kemudian pergi sementara Yoonji kemudian bertemu dengan Chae-hwan, di mana Chae-hwan yang sudah mengetahui jika Yoonji asistennya adalah pengkhianat, kemudian menyuruh bawahannya untuk membawa Yoonji ke suatu tempat. Tetapi Chae-hwan menyuruh Tae-suk untuk tak membunuh Yoonji terlebih dahulu, karena dirinya memiliki rencana untuk dapat memancing Hyunwoo. Hingga ketika Chae-hwan akan pergi, dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang yang ternyata itu adalah Sohyun, di mana Sohyun yang sudah mengetahui jika Chae-hwan adalah ayah kandungnya, kemudian bertanya kenapa Chae-hwan memperlakukannya dengan sangat keji dan juga berusaha membunuhnya di masa lalu. Chae-hwan dengan sangat percaya diri berkata jika Sohyun adalah anak yang tak berguna untuknya, bahkan adanya Sohyun malah menghambat semua yang ia cita-citakan. Sohyun yang mendengarnya terlihat sangat emosi kemudian menyalakan mobilnya yang ternyata ia berada di hadapan Chae-hwan. Chae-hwan yang melihat itu langsung ketakutan karena Sohyun yang mencoba menabrak mobilnya. Tetapi Sohyun hanya mengancamnya saja. Sementara setelah menemukan jasad ibu pengasuh tadi, Hyujin kemudian datang ke rumahnya untuk mencari sebuah petunjuk, di mana Hyujin malah menemukan kertas bertuliskan nama Sohyun dan juga nomor ponselnya. Sementara itu di rumahnya, kenyataan pahit kembali harus diterima oleh Sohyun karena ternyata Philip temannya selama ini selalu berkomunikasi dengan si klien tanpa sepengetahuan Sohyun, dikarenakan Philip dibayar secara diam-diam. Tak hanya itu, Sohyun pun baru mengetahui jika Philip adalah orang yang memberikan informasi mengenai tempat tinggalnya kepada si Karimov yang membuat Sohyun pun marah dan langsung mengusir Philip. Tak berselang lama, Sohyun didatangi oleh Hyujin dengan membawa kertas yang ia temukan di rumah si pengasuh, di mana Hyujin menyangka jika Sohyunlah orang yang telah membunuh si ibu pengasuh. Hingga dengan terpaksa, Sohyun pun menceritakan semuanya jika dirinya memang sempat menemui si ibu pengasuh untuk mencari informasi mengenai masa lalunya di panti asuhan. Sohyun juga berkata jika dirinya bukanlah orang yang telah membunuh si ibu pengasuh. Mendengar itu, Hyujin pun percaya kepada Sohyun karena ia baru mengetahui jika si ibu itu merupakan mantan pengasuh di panti asuhan. Setelah itu, Hyujin kemudian membicarakan semua temuannya dengan rekan-rekannya jika ia meyakini semua pembunuhan yang terjadi selama ini semuanya berkaitan dengan panti asuhan, di mana tugas mereka kali ini adalah menemukan dokumen milik si politikus atau setidaknya mereka harus mencari keberadaan Hyunwoo. Karena Hyunwoo dulu adalah orang yang bertanggung jawab mengenai panti asuhan dan untuk itu Hyujin meminta kepada Yoonjae agar kembali menemui Chae-hwan dan berharap jika Chae-hwan mau memberikan mereka sedikit informasi mengenai Hyunwoo. Saat ini Chae-hwan sendiri bersama si manajer rumah sakit dan juga Tae-suk sedang mendiskusikan mengenai orang yang selama ini membunuh kolega mereka. Setelah mencocokkan hal itu, mereka pun berkesimpulan jika itu dilakukan oleh Sohyun, salah satu anak dari panti asuhan yang seharusnya sudah meninggal, dan orang yang menyuruhnya kemungkinan adalah Hyunwoo. Sementara Sohyun di kliniknya terus berpikir mengenai kliennya yang selalu mengetahui siapa saja orang-orang yang ada di dekatnya. Walaupun Sohyun sudah mengetahui itu adalah Yoonji, tetapi Sohyun merasa jika Yoonji tak bekerja sendiri dan pasti ada orang yang memerintahkannya. Hingga Sohyun pun melihat sebuah pot bunga pemberian Seulgi yang ia beli di sebuah penjual bunga. Untuk itu, Sohyun kemudian datang ke tempat itu yang mana di sana Sohyun akhirnya bertemu dengan Hyunwoo. Walaupun Sohyun sendiri tak bisa mengenali jika Hyunwoo adalah orang yang selalu menyuruhnya mengeksekusi orang-orang yang telah ditargetkan. Sementara Hyujin bersama Yoonjae terlihat kembali menemui Chae-hwan, tetapi tetap saja informasi yang dibutuhkan tak mereka dapatkan. Walaupun Yoonjae sudah memberikan bukti-bukti jika sebenarnya Chae-hwan mengetahui mengenai informasi yang mereka butuhkan, di sini Chae-hwan malah mengancam Yoonjae dan juga Hyunjin akan melaporkannya kepada atasan mereka jika dirinya telah melakukan pelanggaran hukum. Hyujin yang menduga hal itu akan terjadi kemudian menyuruh Yoonjae untuk pergi karena merasa jika tindakan mereka untuk menggali informasi sangatlah percuma dan lebih baik mencari informasi di tempat lain. Di mana Hyujin yang sebelumnya menyuruh rekannya untuk mencari tahu orang yang mengirimkan artikel tentang penemuan mayat kepadanya, kemudian diberitahu jika mereka telah berhasil menemukan orang tersebut dan orang itu tak lain adalah Yoonji. Tetapi ketika Hyujin berusaha menghubungi Yoonji, panggilannya tak terjawab karena kini Yoonji sedang ditawan oleh Chae-hwan di sebuah tempat. Sedangkan Hyunwoo yang menyadari jika Yoonji dalam bahaya, kemudian mengirimkan sebuah alamat kepada Sohyun dengan mengatakan jika semua yang Sohyun cari berada di sana. Berbekal informasi itu, Sohyun pun langsung bergegas pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Hyunwoo, yang ternyata tempat itu adalah lokasi Chae-hwan menawan Yoonji.
Dan kebetulan Jae-hwan pun sedang berada di sana untuk menginterogasi Yoon-ji, di mana tanpa diduga ternyata Yoo-jin pun datang ke sana yang kedatangan Yoo-jin diketahui oleh bawahan Jae-hwan. Di mana setelah mendapatkan laporan mengenai Yoo-jin yang datang ke sana, dengan penuh kepanikan Jae-hwan pun menyuruh bawahannya untuk segera mengusir Yoo-jin dari sana. Hingga tak lama, Yoo-jin pun berteriak ketika bawahan Jae-hwan berusaha mencelakainya, dan hal itu didengar oleh So-hyun yang tak menyangka jika Yoo-jin berada di sana. Dengan penuh kekhawatiran, So-hyun pun langsung berusaha menolong Yoo-jin. So-hyun yang berusaha menyelamatkan Yoo-jin sedikit lengah dan tak menyadari salah satu bawahan Jae-hwan akan berniat menusuknya. Untung saja Yoo-jin mengorbankan tubuhnya demi melindungi So-hyun. Melihat Yoo-jin terluka, So-hyun pun kemudian langsung menghubungi pihak ambulans hingga tak lama Yoo-jin berhasil dibawa ke rumah sakit dan untung saja ia tak mengalami luka serius. Sementara So-hyun sendiri hanya bisa melihat dari kejauhan mengenai kondisi Yoo-jin hingga datanglah Yoon-jae melaporkan jika di tempat kejadian tadi dirinya tak menemukan apapun mengenai Yoon-ji. Hal itu membuat Yoo-jin dengan kondisinya yang masih belum sembuh segera bangun karena ingin melihat sendiri mengenai kondisi di TKP karena keberadaan Yoon-ji sangatlah penting dan akan membuka rahasia yang selama ini terkubur. Saat sudah di TKP, awalnya Yoo-jin dan Yoon-jae memang tak menemukan jejak apapun yang ditinggalkan Yoon-ji. Namun saat di luar, tanpa sengaja, Yoo-jin menemukan sebuah anting berdarah yang membuatnya yakin jika sebenarnya semalam Yoon-ji berada di sana. Untuk memastikan itu, Yoo-jin pun meminta kepada rekannya agar memeriksa anting serta darah itu apakah cocok dengan DNA milik Yoon-ji. Sementara So-hyun sendiri setelah kejadian semalam dirinya sebenarnya begitu khawatir kepada Yoo-jin. Untuk itu, So-hyun terlihat masuk ke tempat Yoo-jin tinggal yang di sana So-hyun pun melihat semua informasi yang telah dikumpulkan oleh Yoo-jin mengenai pembunuhan perantai selama ini. So-hyun juga melihat salah satu nama yang diduga sebagai tersangka utama yaitu Hyun-woo. So-hyun yang sampai sekarang belum mengetahui sosok sebenarnya dari Hyun-woo kemudian mengingat semua tugas dari kliennya yang kemudian menyadari jika selama ini Hyun-woo lah sang klien yang selalu menyuruhnya untuk mengeksekusi para target. Lalu tak lama, pandangan So-hyun pun tertuju kepada sebuah pot bunga yang mirip sekali dengan pot bunga yang berada di klinik miliknya. Setelah memeriksa pot itu, So-hyun pun menemukan sebuah alat penyadap dan setelah itu So-hyun pun pergi ke klinik miliknya untuk mengecek pot yang sama dan saat pot itu dihancurkan, ternyata di sana juga ada sebuah alat penyadap yang sama. Hal itu membuat So-hyun pun menyadari alasan selama ini kenapa kliennya selalu mengetahui semua gerak-gerik dirinya bersama Yoo-jin. Untuk itu, So-hyun pun kemudian bergegas pergi ke toko bunga karena mengetahui jika si bapak pemilik toko bunga tak lain adalah Hyun-woo. Setibanya di sana, So-hyun langsung mengancam Hyun-woo karena telah berani berusaha mencelakai Yoo-jin sebelumnya. Hyun-woo yang sudah tak bisa lagi mengelak berkata jika hal itu terjadi karena So-hyun sendiri yang telah melanggar kontrak dari kesepakatan mereka. Tetapi sekarang Hyun-woo mengatakan jika dirinya sudah tak berbahaya lagi karena Yoo-jin malah akan semakin dalam bahaya karena telah berani-berani menentang Jae-hwan. So-hyun yang mendengarnya merasa tak percaya dengan perkataan Hyun-woo karena Jae-hwan merupakan ayah angkat dari Yoo-jin. Tetapi Hyun-woo mengatakan jika orang seperti Jae-hwan tak akan mempermasalahkan hal seperti itu. Karena dari dulu, jangankan melenyapkan anak angkat, membunuh So-hyun yang adalah anaknya sendiri pun Jae-hwan berani. Mengingat semua itu, So-hyun pun kemudian menanyakan mengenai nasib anak-anak yang dulu berada di panti asuhan. Tetapi Hyun-woo berkata jika So-hyun ingin mengetahui semua jawaban itu, maka So-hyun harus terlebih dahulu mengeksekusi si manajer rumah sakit. Hal itu membuat So-hyun pun emosi, tetapi tak lama Seulgi pun datang membuat So-hyun tak jadi melakukan sesuatu kepada Hyun-woo dan langsung membawa Seulgi pergi dari sana. Seulgi kali ini berterus terang jika dirinya sebenarnya mengetahui jika So-hyun adalah orang yang dulu menolongnya ketika Pavel berniat membunuhnya. Untuk itu, Seulgi meminta kepada So-hyun untuk berhenti karena So-hyun sudah banyak sekali terluka dan meminta So-hyun untuk menghilangkan sisi lain yang ada pada dirinya. Di tengah lamunannya, So-hyun dikejutkan karena Yoo-jin yang sudah ada di sana, di mana Yoo-jin berkata jika dirinya sangat berharap jika So-hyun datang menjenguknya ketika dirinya dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, So-hyun pun hanya berkata jika dirinya akan mengantar Yoo-jin ke tempatnya. Setibanya di sana, So-hyun yang akan beranjak pergi dicegah oleh Yoo-jin yang meminta So-hyun untuk tinggal sebentar karena dirinya ingin berkata sesuatu, di mana Yoo-jin berkata jika dirinya selalu khawatir setiap kali bertemu dengan So-hyun di tempat yang tidak biasa seperti kejadian kemarin. So-hyun yang masih tak mau berterus terang kepada Yoo-jin mengenai kenapa dirinya bisa ada di TKP, kemudian mengatakan jika saat itu dirinya kebetulan berada di sana ketika akan menyelamatkan seekor anjing liar yang terlantar. Yoo-jin yang seolah tak mau memperpanjang mengenai kecurigaannya pun mengatakan jika dirinya percaya kepada So-hyun. Setelah itu, So-hyun yang saat itu mendengar jika Yoo-jin sedang mencari Yoon-ji, kemudian menanyakan kenapa Yoo-jin sangat ingin mencari tahu keberadaan dari Yoon-ji. Mendengar itu, awalnya Yoo-jin seolah tak bercerita mengenai Yoon-ji, tetapi pada akhirnya Yoo-jin pun mengatakan jika dirinya harus segera menemukan Yoon-ji untuk menyelamatkan anak-anak karena dirinya memiliki nasib yang hampir sama dengan anak-anak itu.
Sementara itu, kita akhirnya mengetahui kenapa Jae-hwan sangat berkuasa dan juga menjadi dalang di balik anak-anak panti asuhan yang hilang. Hal itu terjawab ketika Hyunwoo menghubungi Jae-hwan menggunakan telepon umum, di mana dengan penuh rasa benci, Hyunwoo yang sudah lama tak berbicara dengan Jae-hwan menanyakan alasan Jae-hwan ketika dulu membunuh istri dan anaknya, dan sampai sekarang terus bertindak keji dengan mengorbankan anak-anak demi uang. Mendengar pernyataan itu, Jae-hwan pun berkata jika tujuan sebenarnya bukanlah hanya soal uang, melainkan dengan dirinya melakukan itu, maka orang-orang yang berkuasa akan berlutut memohon kepadanya karena dirinya mempunyai suku cadang organ tubuh yang mereka butuhkan untuk kesembuhan mereka. Mendengar itu, Hyunwoo pun tak kuasa menahan amarahnya dan berjanji jika sebentar lagi Jae-hwan akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan keji yang selama ini ia lakukan. Keesokan harinya, So-hyun yang mengetahui jika Hyujin masih terluka terlihat telah menunggu Hyujin di depan rumahnya, di mana tujuan So-hyun ingin melakukan itu adalah bentuk perhatian ketika Hyujin akan pergi bekerja. Dan di sana, untuk pertama kalinya So-hyun bertemu secara langsung dengan Yoon Jae ketika menjemput Hyujin. Setelah itu, So-hyun terlihat kembali merencanakan sesuatu untuk mencari tahu alasan dirinya diperlakukan tak adil oleh Jae-hwan, yang merupakan ayah kandungnya. Karena jika itu bisa terungkap, maka So-hyun akan mengetahui nasib anak-anak di panti asuhan dulu yang tak ada informasi mengenai mereka. Sementara Hyujin sendiri kembali mendapatkan informasi baru dari Yoon Jae mengenai keterlibatan perusahaan ayahnya dari hilangnya anak-anak panti asuhan, yaitu jika menurut Yoon Jae ada sebuah rumor yang harus mereka ungkap mengenai para anak-anak panti asuhan yang sebenarnya mereka adalah anak-anak yang akan diambil organ tubuhnya dan dijual kepada para penguasa. Hal itu membuat Hyujin merasa tak percaya jika ayah angkatnya selama ini melakukan tindakan sekeji itu. Tetapi Yoon Jae mengatakan jika semua itu hanyalah rumor saja karena belum adanya bukti akan hal itu. Namun, Hyujin yang sebenarnya tak mengerti akan hilangnya anak-anak di panti asuhan meyakini jika itu adalah sebuah kenyataan, di mana setelah mendapatkan informasi itu, Hyujin seolah ingin mengetahui apakah benar jika Jae-hwan melakukan semua itu. Untuk itu, Hyujin bersama rekannya diam-diam mencuri kamera CCTV di mobil milik ayahnya. Sementara So-hyun di klinik miliknya terlihat didatangi oleh ibu Hyujin, yang dimana si ibu seolah sudah mengetahui identitas asli So-hyun yang dulu pernah datang ke rumahnya ketika Hyujin asli masih ada. Tetapi tak lama datanglah Seol-gi yang mengajak ibu Hyujin ke rumahnya untuk makan-makan agar terlihat lebih akrab. Tak lama Hyujin pun datang yang membuat suasana semakin hangat. Tetapi hal itu seolah ingin dihindari oleh So-hyun karena dirinya merasa tak pantas mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Hyujin yang melihat So-hyun kemudian pergi menyusul So-hyun yang terlihat merenung di kliniknya. Namun Hyujin kemudian mendapatkan pesan dari rekannya yang memberitahukan jika terdapat video aneh di dalam rekaman CCTV mobil milik ayahnya. Di mana ketika Hyujin memeriksa video itu, Hyujin mendengar jika ayahnya sedang berbicara dengan seseorang, yaitu So-hyun, yang mana ayahnya mengatakan jika So-hyun merupakan kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Sementara di tempat lain, Yoon-ji terlihat bisa melepaskan ikatan yang mengikatnya. Akan tetapi ketika dirinya akan kabur, ternyata Jae-hwan bersama bawahannya sudah berada di luar dan menangkap Yoon-ji kembali. Di mana kali ini, Jae-hwan pun menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi Yoon-ji sebagai peringatan kepada So-hyun dan juga Hyunwoo. Kembali kepada Hyujin yang mendapatkan rekaman ketika Yoon-ji didatangi oleh seseorang sebelum hilang, di mana dari video itu Hyujin melihat jika orang yang menemui Yoon-ji sama persis dengan orang yang hampir menabrak mobil Jae-hwan, yaitu So-hyun. Mengetahui itu adalah So-hyun, Hyujin pun kemudian langsung pergi ke klinik So-hyun, di mana saat dalam perjalanan Hyujin mendapatkan panggilan dari informan kepolisian yang ia suruh untuk mencari tahu mengenai identitas So-hyun, yang mana menurut si informan itu So-hyun tak pernah mengikuti pendidikan dokter hewan. Mendengar itu, membuat Hyujin semakin yakin jika So-hyun adalah orang yang terlibat dengan semua pembunuhan yang terjadi. Hingga ketika sampai di klinik, Hyujin mencari-cari apapun yang mencurigakan. Awalnya, ia tak menemukan sesuatu yang aneh. Namun ketika anjing milik So-hyun keluar dari sebuah pintu, dirinya pun langsung masuk ke pintu itu dan ketika di dalam, Hyujin begitu terkejut ketika melihat semua yang ada di sana, dari mulai alat-alat canggih serta persenjataan milik So-hyun. Hal itu membuat amarah Hyujin kepada So-hyun semakin besar karena merasa jika So-hyun adalah orang yang telah membunuh kekasihnya dulu. Namun ketika Hyujin membuka sebuah laci, terdapat pesawat kertas yang selalu ia berikan dulu kepada So-hyun saat di panti asuhan. Hyujin pun merasa jika So-hyun tak mungkin melakukan semua itu, membuatnya ragu untuk memberitahukan Yoon Jae mengenai identitas asli So-hyun sebagai sang pembunuh bayaran. Tak lama, So-hyun pun datang di mana dengan penuh tanda tanya Hyujin langsung bertanya mengenai hal yang selalu dilakukan oleh So-hyun selama ini, serta bertanya apakah So-hyun adalah orang yang telah membunuh kekasihnya dulu. Tetapi sebelum So-hyun menjawab semua itu, ternyata di luar Tae-suk bersama pasukannya datang dan sedang menyiksa Seol-gi. So-hyun yang melihat itu berusaha menolong Seol-gi terlebih dahulu dan meminta kepada Hyujin untuk membawa Seol-gi ke tempat yang aman, sementara dirinya akan menghadapi Tae-suk bersama pasukannya. Hingga tak lama, suara sirene polisi pun terdengar membuat Tae-suk kabur yang padahal suara itu dibunyikan oleh Philips.
Tetapi setelah itu, Sohyun hanya melihat Yujin lalu pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Yujin sendiri kemudian membawa Seulgi ke rumah sakit yang dimana di sana Seulgi pun akhirnya menceritakan apa yang ia tahu mengenai Sohyun serta orang yang telah membunuh kekasih Yujin. Menurut Seulgi, Sohyun sebenarnya bukanlah orang yang jahat dan selalu mau berkorban demi orang yang ia sayangi. Serta Seulgi pun menceritakan jika orang yang telah membunuh kekasih Yujin bukanlah Sohyun, melainkan orang lain. Sedangkan Sohyun sendiri saat itu malah menyelamatkannya. Mengetahui kebenaran itu membuat Yujin menyesal telah menuduh Sohyun sebagai pembunuh kekasihnya. Hingga tak lama rekannya mengabari jika dirinya telah menemukan Yoonji telah meninggal. Di mana Yujin yang merasa jika Yoonji adalah satu-satunya saksi sangat terpukul mendengar akan hal itu. Setelah membawa jasad Yoonji ke ruang otopsi, sang dokter pun berkata jika di dalam tubuh Yoonji ada sebuah USB yang sengaja ditaruh oleh Yoonji, di mana di sana USB itu adalah sebuah rekaman pembicaraan Jae-hwan bersama Tae-suk mengenai para anak-anak yang mereka ambil organnya untuk para penguasa. Mendapatkan bukti itu, Yujin kemudian mengumpulkan semua tim investigasi untuk menjabarkan kasus yang mereka tangani saat ini. Di mana dengan semua bukti yang ada, jika pembunuhan berantai yang terjadi dilakukan oleh Yunwo yang menyuruh seseorang untuk melakukannya. Di mana Yunwo melakukan itu sebagai bentuk balas dendam kepada Jae-hwan yang dulu telah membunuh keluarganya. Tetapi, anehnya, Yujin tak mengatakan kepada rekan-rekannya jika orang yang disuruh oleh Yunwo adalah Sohyun. Walaupun sudah menemukan bukti kuat serta informasi mengenai semua itu, Yujin mengatakan jika mereka belum bisa menangkap Jae-hwan sekarang karena pengaruh besar yang telah dimilikinya. Sementara Sohyun kini terlihat sudah berada di rumah sakit tempat Jae-hwan melakukan penjualan organ anak-anak. Di sana dirinya kemudian bertemu dengan seorang dokter yang bertugas menjaga semua itu. Dan ketika Sohyun berkata jika dirinya adalah orang suruhan Jae-hwan, si dokter itu malah bercerita mengenai kegilaan yang dilakukan oleh Jae-hwan, yaitu mengambil organ tubuh mereka sebagai cadangan jika para penguasa itu sedang membutuhkannya. Mendengar itu, membuat Sohyun pun mengerti jika anak-anak panti asuhan termasuk dirinya adalah hasil inseminasi yang dilakukan oleh Jae-hwan untuk diambil organ tubuhnya. Membuat Sohyun pun marah kemudian menghubungi Jae-hwan jika dirinya akan melakukan sesuatu yang akan disesali oleh Jae-hwan. Ternyata Sohyun langsung meledakkan tempat itu yang membuat Jae-hwan terkejut karena tak menyangka jika Sohyun melakukannya. Sohyun yang sekarang mengetahui ada anak-anak lain yang akan diambil organnya kemudian mengikuti bawahan Jae-hwan ke suatu tempat, di mana di sana Sohyun kemudian melumpuhkan bawahan Jae-hwan untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di sana. Sementara pada akhirnya tim investigasi berhasil menemukan bukti jika Sohyun adalah sang pembunuh bayaran yang disewa oleh Yunwo, membuat Yujin tak bisa lagi menutupinya dan kemudian menerima jika sekarang tempat Sohyun digeledah serta Sohyun menjadi orang yang paling dicari. Lalu, Yujin mendapatkan sebuah pesan dari Sohyun yaitu sebuah lokasi dan ketika datang ke tempat itu ternyata Sohyun ingin menitipkan anak-anak yang ia selamatkan dari bawahan Jae-hwan. Di sana, Sohyun yang seolah ingin mengucapkan salam perpisahan kemudian menghubungi Yujin yang meminta Yujin untuk menjaga anak-anak itu dan juga Seulgi. Yujin yang sangat khawatir terhadap Sohyun kemudian meminta kepada Sohyun untuk berhenti melakukan semuanya dan meminta Sohyun untuk percaya kepadanya yang akan memberikan hukuman kepada Jae-hwan. Tetapi Sohyun tak menjawab hal itu dan langsung pergi ketika petugas polisi berdatangan ke sana. Philip yang sudah mengetahui jika Sohyun sedang menjadi incaran para polisi menyarankan Sohyun untuk segera pergi meninggalkan Korea. Namun Sohyun malah meminta Philip untuk menunggu karena dirinya akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Philip yang mengerti dengan tujuan Sohyun kemudian memberikan mobil dan ponsel baru untuk dipakai menjalankan misi terakhirnya itu. Sementara di tempat Jae-hwan, ternyata dengan semua pengaruh yang Jae-hwan miliki, dirinya langsung didatangi oleh mantan ketua jaksa yang memperingatkan Jae-hwan jika tim investigasi yang dipimpin oleh Yujin telah menemukan bukti kuat yang bisa menahan Jae-hwan. Tetapi walau dengan semua bukti itu, si mantan ketua jaksa ini mengatakan jika Jae-hwan tak akan bisa dihukum karena bukti itu masih belum cukup dan menyuruh Jae-hwan untuk menghilangkan bukti-bukti serta melenyapkan anak-anak yang sekarang diawasi oleh Yujin. Untuk itu, Jae-hwan pun langsung menyuruh Tae-suk untuk segera bertindak dan segera menghilangkan bukti-bukti itu. Hingga ketika si manajer ini masuk ke dalam mobil miliknya, ternyata dirinya sudah ditunggu oleh Yunwo untuk dihabisi karena kini Sohyun sudah tak mau lagi melakukan hal itu. Tetapi karena Yunwo tak profesional, tindakannya membunuh si manajer rumah sakit membuatnya bisa dilacak oleh kepolisian. Sedangkan Yujin sendiri bersama Yoon-jae langsung datang ke tempat Jae-hwan untuk menangkapnya, di mana dengan sangat percaya diri, Jae-hwan pun menuruti keinginan Yujin yang ingin menangkapnya. Tentu saja, hal itu dilakukan karena dirinya sangat yakin akan bisa keluar dengan mudah, karena ketika Yujin melakukan interogasi, Jae-hwan tak menjawab apapun yang dituduhkan padanya, walaupun bukti kuat sudah diperlihatkan. Sedangkan Sohyun sendiri terlihat kembali datang ke tempat Yunwo untuk mengabarkan jika Jae-hwan telah ditangkap oleh Yujin. Untuk itu, Sohyun meminta kepada Yunwo agar berhenti dan membantu Yujin untuk bisa membuat Jae-hwan dihukum dengan sangat berat.
Tetapi Hyunwoo mengatakan jika apa yang dilakukan Hyujin tak akan cukup untuk bisa menghukum Jae-hwan, karena dengan pengaruh serta koneksi yang dimiliki oleh Jae-hwan, dirinya akan langsung bebas dari semua tuduhan tersebut. Tak lama, polisi pun berdatangan ke sana untuk menangkap Hyunwoo. Hyunwoo yang tak mau So-hyun tertangkap kemudian mengorbankan dirinya agar So-hyun bisa kabur dari sana. So-hyun yang merasa jika tugas terakhirnya adalah melenyapkan Jae-hwan, kemudian mendatangi Seulgi terlebih dahulu untuk mengucapkan perpisahan, walaupun hanya lewat panggilan telepon. So-hyun meminta kepada Seulgi untuk selalu makan makanan yang sehat dan tak lagi mengabaikan kesehatannya. Seulgi yang mendengarnya hanya bisa menangis dan meminta kepada So-hyun agar So-hyun bisa kembali menjadi dokter hewan di tempatnya. Sementara di ruangan interogasi, Hyujin yang sudah mengetahui jika tujuan Hyunwoo melakukan pembunuhan berantai untuk balas dendam kepada Jae-hwan, terlihat memberikan foto keluarga Hyunwoo, dan ketika Hyujin akan pergi bersama Yoon Jae, Hyunwoo berpesan untuk memberikan waktu agar ia bisa berbicara dengan Jae-hwan. Setelah itu, Hyujin yang baru pulang ke rumah terlihat sudah ditunggu oleh Seulgi yang tengah menangis karena khawatir kepada So-hyun. Sambil menangis, Seulgi memohon kepada Hyujin untuk membuat So-hyun kembali, dan jika itu tak bisa dilakukan maka Seulgi memohon agar setidaknya So-hyun bisa terus hidup. Keesokan harinya, apa yang dikatakan oleh Hyunwoo mengenai Jae-hwan yang tak akan bisa dihukum ternyata terbukti karena Kejaksaan Agung langsung menolak semua tuduhan serta bukti-bukti yang dikumpulkan tim investigasi. Yoon Jae yang merasa kesal kemudian membawa Hyunwoo untuk bertemu dengan Jae-hwan yang akan bebas. Ternyata Hyunwoo langsung berusaha mencekik Jae-hwan walaupun hal itu langsung digagalkan oleh orang-orang di sana. Setelah itu, Jae-hwan pun langsung memerintahkan Tae-suk untuk segera menculik anak-anak panti yang sekarang sedang diawasi oleh tim investigasi. Untung saja, hal itu seolah sudah diketahui oleh So-hyun, di mana dirinya bersama Philip langsung menyelamatkan anak-anak yang akan dibawa oleh bawahan Jae-hwan, hingga kejar-kejaran pun terjadi ketika Hyujin datang. Ketika merasa jika anak-anak itu sudah kembali aman, Hyujin pun langsung pergi untuk memburu Jae-hwan. Di kediaman Jae-hwan, walaupun penjaga yang menjaga Jae-hwan sangat banyak, tetapi dengan mudah So-hyun mampu mengalahkan mereka hingga tersisa Tae-suk sang pengawal. So-hyun yang sudah terlihat kelelahan hampir bisa dibunuh oleh Tae-suk, tetapi Philip datang dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan So-hyun. Melihat Philip terbunuh, dengan penuh amarah So-hyun pun kembali menerjang Tae-suk. Setelah melumpuhkan Tae-suk, So-hyun langsung masuk ke ruangan Jae-hwan dan menembak kakinya. Membuat Jae-hwan yang awalnya sangat sombong, kini ia memohon ampun kepada So-hyun, bahkan berjanji akan memberikan semua kekayaan serta menganggap So-hyun sebagai anaknya. Tetapi So-hyun yang sudah muak dengan semua itu, lalu kembali menembak kaki Jae-hwan. Tak lama, datanglah Hyujin ke sana dan meminta So-hyun untuk berhenti dan mengakhiri semua ini. Tapi tanpa diduga, Tae-suk ternyata masih bisa bangun serta berusaha menembak So-hyun. Untung saja hal itu dilihat oleh Hyujin, hingga Hyujin pun dengan terpaksa menembak Tae-suk. Setelah itu, datanglah tim khusus kepolisian dengan senjata lengkap yang langsung menodongkan senjata mereka ke arah So-hyun. Melihat itu, Hyujin yang tak mau kehilangan sosok So-hyun berusaha membujuk So-hyun untuk berhenti dan menyerahkan semua kepadanya. So-hyun yang melihat kesungguhan Hyujin awalnya berniat menuruti perkataan Hyujin. Akan tetapi ketika melihat senyum iblis dari Jae-hwan, So-hyun pun tanpa ragu langsung menembak kepala Jae-hwan, membuat Jae-hwan seketika langsung tewas. Namun karena hal itu, tim gabungan polisi langsung memberondong So-hyun dan hal itu langsung dilihat oleh Hyujin hingga pada akhirnya So-hyun pun meninggal. Singkat cerita, atas tindakan heroik So-hyun melenyapkan Jae-hwan, kini orang-orang berkuasa yang terlibat penjualan organ anak-anak langsung ditahan satu persatu oleh Yoon Jae. Hyunwoo sendiri kemudian memberikan semua kesaksian yang ia ketahui mengenai kejahatan itu. Sedangkan Hyujin sendiri kini menjalani hidupnya bersama Seulgi dan juga anjing milik So-hyun, di mana di sana sambil tersenyum, Hyujin membayangkan So-hyun yang telah menyelamatkan anak-anak dari kejahatan Jae-hwan, serta membayangkan jika dirinya bersama So-hyun terlahir normal, maka pada akhirnya nanti mereka berdua akan hidup bahagia sebagai sepasang.